guys, balik lagi di channel Sripoku TV. Jadi hari ini kita bakal nge-review makanan dari Cafe Numa yang temanya itu ada barbernya juga. Dan hari ini kita bakal nge-review banyak makanan favorit dari Cafe Numa ini. Mau makan apa aja kita hari ini? Kita langsung aja ya masuk ke dalam dan nemuin manajernya. Yuk ikutin kita ke dalam. Mbak, pesen dong. Mbak, kalau boleh tahu ini menu yang recommended banget di Numa Cafe and Barber apa ya? Kalau menunya sih ada makanan atau minuman? Makanan, Mbak. Makanan aman. Ada makanan kesehatan itu ada Caesar salad, dari sayur-sayuran. Nah, terus kalau ada red banana juga banyak yang pesen sama pasta, Mbak. Pastanya olio yang banyak dipesan di sini. Terus pasta olio itu apa, Mbak, yang menarik nih kira-kira? Rasanya. Oke deh, kalau gitu pesen semua makanan yang recommended di Numa gitu ya. A few moments later. Wah, makanannya udah sampai. Ini apa, Mbak? Jadi ketagihan. Ini Caesar salad, Mbak. Namanya cacar salad. Iya, ini makanan kesehatan, Mbak. Enak banget. Jadi kalau orang diet bisa nih makan ini, Mbak. Bisa. Iya. Ini telurnya satu ya. Satu. Disesuaikan dengan kadar kesehatannya. Terus ini rotinya pakai apa nih, Mbak? Diapain? Oke, makasih ya, Mbak. Nih, jadi makan pertama udah dateng guys. Kita masih nunggu 2 item lagi, makanan dan 1 menu minum. Kita tunggu ya sampai dateng. Yeay, makanannya udah pada dateng nih guys. Ada 3 menu makan dan 3 menu minuman. Ini yang pertama namanya ada aglio olio. Itu kayak semacam pasta gitu. Terus ini yang kedua ada makanan namanya Caesar salad. Dan yang terakhir ada fried banana. Selain makanan yang ini guys, ada 3 menu juga nih minuman yang enak-enak. Kayak ini yang warna merah ini namanya red velvet frappuccino. Terus kalau yang ini kopi yang pahit-pahit gitu kali ya, belum kita coba. Ini namanya hot cappuccino. Dan ini guys yang terakhir es mantap banget dingin. Ini namanya Numa es kasu. Kayaknya es ini bakalan jadi menu recommended banget deh. Karena sesuai namanya ya, menunya Numa dan cafe juga namanya Numa. Bingung nih mau yang mana dulu. Kira-kira mau yang mana ya guys? Enaknya yang mana? Yang salad duluan, yang pasta, atau yang fried banana? Kita cobain dulu yang Caesar salad aja kali ya. Ini namanya Caesar salad nih. Ini ada potongan roti, kayak roti tawar gitu sih. Nih, ini kayak roti tawar itu kayak tapi dipanggang deh kayaknya, ada campuran susunya gitu. Kita cobain dulu ya. Rotinya renyah guys, enak banget. Cocok buat kalian yang mau diet tapi mau makannya bingung mau makan apa, karbohidratnya bisa digantiin pakai ini. Terus selain ada roti kayak pang-pang itu ada telur, ada potongan telur nih guys dimakan. Kita cobain juga ya. Telurnya kayak rasa telur ayam. Oh no. Namanya juga dari ayam ya. Terus ada potongan kayak smooth beef gitu sih, yang daging-daging kayak diasap gitu. Cobain juga deh. Enak-enak. Terakhir di dalam salad Caesar ini ada sayurannya. Namanya sayur lotus. Biar namanya juga kan kayak menu kesehatan. Jadi wajar dong pakai sayur lotus kayak gini biar nambah sehatnya nggak? Enak guys, dicampur pakai mayones. Oke, udah. Pokoknya ini mantep. Kalau dari penampilan oke sih, warnanya juga variatif, warna-warni, buat seger deh pokoknya. Kalau yang ini nilai 1 sampai 10 kita kasih 9,9. Dan menu kedua deh, menu kedua. Menu keduanya ini namanya apa ya tadi ya? Kalau nggak salah namanya aglio olio. Jadi aglio olio ini semacam jenis pasta gitu.
Kita coba deh rasanya. Jadi di dalam aglio olio ini ada kayak potongan cabe nih, potongan cabe dari cabe burung gitu. Kayaknya bakal pedes sih guys, spicy-nya tuh kena banget. Terus selain potongan cabe ada ditambahin sama kacang adamame kayak ala-ala Korea gitu sih, enak tau. Coba ya. Enak. Terus sama sih kayak Caesar salad tadi. Aglio olio ini juga pakai daging smoked daging gitu, tapi kayaknya nggak diasap kayak Caesar salad tadi ya. Ini kayaknya lebih kayak di apa sih namanya, direbus gitu kali ya. Tapi kita coba deh. Enak banget. Ini spaghettinya yang apa namanya, yang nggak terlalu besar sih, biar tampilan juga cantik gitu. Jadi nggak ngeganggu suasana, nggak ngeganggu tampilan dari spagettinya gitu. Enak dilihat. Oke, udah di menu kedua, di pasta. Kita cobain dulu menu ketiga. Ini namanya fried banana sama potongan, kok potongan sih, apa sih namanya, kayak dikasih serutan keju gitu. Jadi fried banana ini banyak banget guys isinya. Jadi kalau kalian orang 5 kayaknya bakalan kurang ya, bakalan kenyang makan ini. Di fried banana ini selain ada potongan kejunya, ini kayak dikasih gula-gula merah gitu sih. Tapi cantik. Ini tampilannya cantik. Chefnya pinter deh buat masakan biar enak dipandang. Kok ribet ya? Ini makanan ketiga ya. Kita cobain. Kalau yang kayak makanan pertama sama yang kedua tadi tuh rasanya asin kan. Kalau yang makanan yang ketiga ini kayak makanan penutup gitu sih guys. Jadi rasanya tuh campuran manis gitu. Ini kan pisang nih. Pisang sama sih kayak pisang digoreng. Cuman ya bedanya potongan pisang ini dikasih potongan keju gitu. Kita coba ya segaring apa pisang ini. Mantep banget. Rasanya garing, manis, dan renyah di lidah. Jadi kalau misalnya kalian kesini malam-malam itu udah bisa makan yang berat, fried banana ini cocok banget buat kalian coba. Karena rasanya yang renyah, bikin kenyang, tapi nggak bikin gendut. Cobain lagi ya. Enak guys, enak semua deh pokoknya makanan di sini, nggak ada tandingannya. Jadi kalau misalnya kalian kesini nggak sia-sia banget. Oke, kita udah nyoba makanan, sekarang nyobain minuman. Ini minuman pertama yang saya cobain. Ini namanya tadi apa ya? Namanya kalau nggak salah Numa Es Kosu. Oh iya, Numa Es Kosu. Numa Es Kosu tadi kan menu minuman yang paling spesial di sini karena namanya sama-sama Numa gitu. Kita cobain rasanya ya. Oh ternyata guys di dalam Numa Es Kosu ini kayak ada nih ya, nih lihat ya, kayak ada cincau-cincaunya gitu sih. Oh variasi banget kan guys. Pasti manis nih rasanya. Mantap. Kayak jeli-jeli agar gitu sih. Cocok sama rasa cappuccino dari es Numa Kosu ini. Good. Lanjut ya, lanjut. Masih banyak nih minuman. Yang kedua ini deh, eman dulu. Yang kopi atau yang dingin? Kayaknya yang dingin ya. Kan soalnya tadi yang dingin juga. Ini yang kedua. Aduh ribet ya guys. Ini yang kedua namanya Red Velvet Frappuccino. Ini ada kayak apa sih? Kayak buah-buahnya gitu. Terus dikasih taburan sedikit cappuccino gitu. Kita cobain ya. Namanya kenapa Red Velvet? Karena lihat aja nih guys, warnanya warna pink, kayak merah-merah velvet gitu kan. Kayak nama apa namanya? Kayak nama girl band Korea gitu. Coba ya.
Kita cobain dulu topping di atasnya. Mau nggak? Pasti kalian naksir ya. Kok naksir sih? Pasti kalian ngiler ya. Mantep, nggak terlalu manis dan rasanya tuh pas sih. Kalau untuk kalian yang nggak suka manis, ini cocok. Tapi kalau mungkin bagi kalian yang suka dan pecinta manis, kayaknya ini agak kurang manis. Tapi kalau misalnya kalian takut diabetes, ini nggak terlalu manis, nggak apa-apa sih. Pas pokoknya. Terakhir nih, kalau minuman, aduh sayang nih guys, lihat ya. Jadi di dalam minuman ini tuh dibentuk kayak bunga-bunga kayak gitu. Jadi sayang minumnya. Jadi kayak ada estetik gitu, cantik ya. Tapi nggak apa-apa deh, namanya kita mau nyoba. Kita harus ikhlas menghancurkan bentuk ini. 1, 2, 3. Oke, kita aduk dulu ya. Kita coba dulu nih rasanya manis atau enggak. Kalau manis nggak usah lagi dikasih pakai gula ini, nggak usah. Kalau udah manis. Tapi kalau belum manis sesuai selera sih. Kalian mau nambah gula apa enggak gitu. Coba ya. Ribet ya guys, banyak banget makanan. Hari ini saya kenyang guys. Karena spesial dari Numa. Dan ini coba ya. Aduk dulu. Rasanya pahit guys. Kalau kalian nggak suka pahit, jangan nyobain ini ya. Bukan jangan nyobain sih, pakai gula maksudnya. Biar tidak terasa pahit, kayak pahitnya hidup. Pahitnya hidup. Nih ya, kita tuang ya gulanya ya. Ini jangan kebanyakan nih, kalau kalian nggak suka manis, bakal kemanisan. Tapi kayaknya karena saya nggak suka manis, karena saya suka manis, jadi bakal dituang banyak-banyak nih. Aduk dulu deh. Ya, hancurkan jadinya bentuknya tadi, nggak apa-apa. Yang penting kita coba. Cobain ya. Oke, pas. Rasa manisnya pas. Jadi bener deh, kayaknya ini kalau misalnya kalian nggak suka manis, mending nggak usah dikasih gula. Tapi karena saya suka manis, jadi harus dikasih gula. Terus rasanya itu nggak bikin enak sih. Biasanya ada beberapa kopi kan yang bikin enak. Kalau kayak ini kayaknya enggak deh. Pokoknya cocok banget. Coba kita coba habisin ya. Hot, masih hot guys. Coba ya. Mantap jiwa. Kalau kayak kata anak zaman sekarang tuh mantul guys, mantap betul. Oke, udah semua kita coba. Sekarang mau ngapain lagi ya? Oh iya guys, hampir lupa nih. Jadi kalau kalian pengen ke Numa Cafe and Barber, itu lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, di KM 3,5 di dekat Makam Pahlawan. Tepatnya di seberang Makam Pahlawan sih. Pokoknya kalian cari aja di mana Numa Cafe, soalnya tempatnya strategis banget dan di pinggir jalan. Terus gara-gara makanan yang enak banget ini nih, yang rekomen ini, yang gak ada duanya deh pokoknya. Saya jadi penasaran nih guys, siapa sih sebenarnya yang ngurus dari Numa Cafe and Coffee ini? Kalau gitu nanti kita cari tahu dulu ya, siapa yang mengurus Numa and Cafe. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget tentang Numa Cafe. Oke? Sebelum kalian ikutin kita ke ngobrol-ngobrol bareng manajer ataupun owner atau siapapun di Numa Cafe ini, kalian juga harus nge-like channel Sri Poku TV. Dan jangan lupa subscribe ya. Yeay, jadi sekarang kita udah ketemu sama manajer Numa Cafe and Barber. Sebelumnya kita tanya dulu ya guys, nama kakaknya siapa? Nama kakaknya siapa kak? Namanya Adit. Jadi Kak Adit ini merupakan manajer di Numa Cafe yang ngurus semua segala hal yang ada di sini. Ini loh kak, tadi kan udah mesen 3 menu item ini ya kayak kita udah cobain dan rasanya tuh recommended banget. Itu kalau boleh tahu menunya dari mana sih bisa kepikiran buat menu-menu kayak gini? Oke, pertama sih kalau buat menu kita explore terus, nggak cuma yang enak tapi juga menu-menu yang kekinian, yang bisa di Instagramable, terus tampilan enak, terus rasa juga enak. Terus kak, kayak ini nih bentuknya kan cantik-cantik banget nih.
Ini yang ngebuatnya tuh chef khusus atau gimana sih? Kita ada trainingnya kemarin dengan chef, dan pengembangan sendiri itu dari owner, dari manajer, dan semuanya itu kita ini kerjasama bareng-bareng lah. Jadi hasilnya seperti itu. Nih, terus kan sebelumnya juga saya udah pernah nih ke Numa Cafe. Itu kayaknya konsepnya ada perubahan gitu kan. Dulu itu guys, jadi aku ceritain dulu ya. Numa Cafe itu dulu sebelumnya konsepnya di luar, dan sekarang itu udah di dalam. Dan kita tanya kenapa? Ya kenapa ya Kak Adit ya? Ya, pertama kita pengen istilahnya naik level lah. Yang dari depan itu kan cuma tongkrongan biasa. Kita masuk ke dalam lebih memperkuat konsep, lebih instagramable, lebih terbuka untuk anak-anak muda, milenial. Untuk yang kerja juga bisa, kita ada workspace yang nyaman, tempatnya nyaman, tenang, terus juga makanannya enak. Dan juga yang pasti buat yang mau bikin feed, mau Instagram, mau YouTube, mau nge-vlog, semuanya juga bisa di sini. Karena tadi makanannya enak, tempatnya nyaman, dan juga banyak spot-spot menarik buat para YouTuber, vlogger, dan lain-lain. Oke, pas banget, sempurna banget Numa Cafe tuh guys. Selain makanannya enak, tadi udah dijelasin kan sama Kak Adit kalau misalnya itu tempatnya banyak banget konsep-konsep. Kayak kalian mau bisa sambil kerja di sini bisa, tempat juga nyaman banget. Dan satu lagi nih Kak Adit, soalnya tadi saya lihat ada kayak barber gitu kan di samping ini gitu. Itu kok bisa ada barber sih di Numa ini gitu? Ceritain dong. Sebenarnya gini, itu kan sama culture-nya gitu ya, kopi dan barber. Dan itu juga bagaimana kita menyediakan konsep premium barbershop, itu bagaimana pelayanan terbaik, alat-alat potongnya juga yang terbaik, sehingga kalau misalnya cowok atau yang sudah berkeluarga ingin bawa keluarga sambil potong rambut, itu bisa sambil ngopi, bisa sambil selfie istri atau pacarnya mungkin, itu kan jadi lebih nyaman untuk menunggu. Jadi nggak cuma kepuasan dari yang ingin potong rambut, tapi juga bisa yang nunggu atau yang ngopi, atau sebaliknya mungkin lagi ngopi nggak sempet nih mau potong rambut, kita ada juga di sebelah. Jadi kedua culture ini masih nyambung, dan kebanyakan sih untuk gentleman barbershop itu sedang menjamur banget kan kota-kota besar. Jadi kenapa nggak sekalian gitu, mau ngopi, mau cukur, why not both gitu. Ada semua di Numa Coffee and Barbershop. Oke, mantul, mantap betul. Oke deh nih Kak, terakhir promosiin dong di mana sih sebenarnya lokasi Numa ini dan apa kelebihannya? Untuk Numa Coffee and Barber ini di Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kan di jalan utama, itu nomor 2097 atau di depan Pengadilan Tinggi Palembang. Untuk promonya di sini yang tadi pertama kita ada coffee shop, ada barbershop. Jadi yang mau cukur, yang mau ngopi itu bisa sekalian, bisa ngajak keluarga, bisa ngajak pacar, terus juga yang mau nge-vlog, yang mau kerja, semuanya bisa di sini. Dan gak ketinggalan produk kita, kopinya, non coffee maupun pasta, Indonesian food semuanya ada lengkap. Oke Kak, makasih banyak ya waktunya. Maaf merepotkan. Jadi kalian guys, pokoknya yang mau nyari tempat makan yang oke banget, yang rekomen banget, dan yang kekinian banget, gaul banget, jangan lupa ke Numa Cafe and Barber. Letaknya tadi di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman. Sampai di sini dulu ya vlog kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Sripoku TV, dan balik lagi kapan-kapan bareng gue, bareng saya, bareng aku, Penny. Bye.